액션 let's go 추억 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yudha Nurayani dan teman saya Melly Prihandayani, Salsabila Siti. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bab 5, mengenal keadaan pegawai, dan bab 6, memahami pengambilan sumpah atau janji pegawai. Menganalisis kebutuhan pegawai. Yang pertama, menghitung kebutuhan pegawai seperti uraian tugas serta jumlah beban pada setiap tugas, waktu penyelesaian tugas, dan jumlah waktu kerja efektif per hari rata-rata. Yang kedua, jumlah kebutuhan jabatan fungsional pada instansi pusat. Jabatan fungsional yang tidak memberikan pelayanan langsung pada masyarakat. 1 unit organisasi teknis eselon 2 orang, 2 unit organisasi teknis eselon 4 orang, 3 unit organisasi kesektarian eselon 3 orang, 4 unit organisasi kesektarian eselon 5 orang. Kebutuhan pegawai yang menduduki jabatan fungsional yang memberikan pelayanan langsung pada masyarakat dan bersifat teknis administratif di bawah eselon. Kebutuhan pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu dilaksanakan berdasarkan standar perhitungan yang ditetapkan oleh instansi pembina, contohnya dosen, diplomat, jasa, pemeriksa bea dan cukai, merek, pajak, peten, pengamat gunung api, meteorologi dan geofisika, pengawas farmasi dan makanan, keselamatan pelayaran, pengendali frekuensi radio, penilai pajak, bumi dan bangunan, penyuluh agama, dan yang terakhir, teknik penerbangan. 3. Jumlah kebutuhan jabatan fungsional pada instansi daerah. A. Menghitung jumlah kebutuhan pegawai yang menduduki jabatan fungsional yang tidak memberikan pelayanan langsung pada masyarakat. 1. Untuk organisasi teknis eselon 6 atau eselon 5 paling banyak membawahi 2 orang. Kedua, untuk organisasi teknis eselon 3 terendah paling banyak membawahi 5 orang. Ketiga, untuk organisasi kesekretariatan eselon 6 atau eselon 5 paling banyak membawahi 5 orang. 4. Untuk organisasi kesekretariatan atau eselon 3 terendah paling banyak membawahi 7 orang. B. Kebutuhan pegawai yang menduduki jabatan fungsional yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bersifat teknis administratif di bawah eselon 6 atau eselon 5 paling banyak membawahi 7 orang. Jumlah kebutuhan jabatan fungsional pada instansi daerah. A. Menghitung jumlah kebutuhan pegawai yang menduduki jabatan fungsional yang tidak memberikan pelayanan langsung pada masyarakat. 1. Untuk organisasi teknis eselon 6 atau eselon 5 paling banyak membawahi 2 orang. 2. Untuk organisasi teknis eselon 3 terendah paling banyak membawahi 5 orang. Ketiga, untuk organisasi kesekretariatan eselon 6 atau eselon 5 paling banyak membawahi 5 orang. 4. Untuk organisasi kesekretariatan atau eselon 3 terendah paling banyak membawahi 7 orang. Jumlah kebutuhan jabatan fungsional tertentu seperti jabatan 1. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan. Ketiga, penyuluh perhutanan. 4. Penyuluh perindustrian dan perdagangan. Kelima, penyuluh keluarga berencana. Keenam, penyuluh swadaya masyarakat. Ketujuh, pengawas ketenaga kerjaan. Kedelapan, instruktur ketenaga kerjaan. Kesembilan, pengantar kerja. 10, pengawas bidang kerja umum. Dan 11, jabatan lain yang bertugas di lapangan. Memahami pengambilan sumpah atau janji pegawai. A. Mengenali kode etik pegawai. Kode etik adalah pedoman sikap dan perilaku bagi setiap pegawai dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidupnya sehari-hari. Tujuan dari kode etik pegawai antara lain: 1. Menjaga martabat, kehormatan, dan citra instansi. 2. Memacu produktivitas pegawai. 3. Menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat. Nilai-nilai dasar kode etik pegawai. Salah satunya, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, semangat nasionalisme, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ruang lingkup kode etik pegawai.
mengetahui atau memahami serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian tidak menyalahgunakan organisasi untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak memberikan keterangan informasi data kepegawaian yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang. 4. Melaksanakan kode etik. Pegawai sipil. Setiap pegawai negeri sipil wajib bersikap berpedoman pada etika dalam bernegara, menyelenggarakan pemerintahan dalam organisasi bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama pegawai negeri sipil. Etika dalam bernegara sepenuh hari melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara. Etika dalam berorganisasi, melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku, menjadi informasi yang bersifat rahasia. Etika terhadap sendiri, jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang salah, bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. Etika dalam bermasyarakat, mewujudkan pola hidup sederhana. Etika terhadap sesama pegawai negeri sipil, saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama atau kepercayaan yang berkelainan, memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai negeri sipil. Menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai negara sipil, menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai negeri sipil, berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republika Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dalam memperjuangkan hak-haknya. Penembakan kode etik. Setiap pegawai negeri sipil yang terbukti melanggar kode etik pegawai akan dikenakan sanksi moral yang diberikan secara terbuka ataupun tertutup. Pernyataan secara tertutup disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dalam ruang tertutup. Majelis kode etik dibentuk setiap terjadi dugaan pelanggaran kode etik pegawai. Pembentukan majelis kode etik diterapkan oleh pimpinan instansi apabila dengan dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai negeri, jabatan struktural eselon 1 dan kepada kantor regional. Sekretaris utama apabila dugaan pelanggaran kode. 4. Perencanaan pegawai instansi dapat memaksimalkan kompetensi pegawai yang sudah ada, dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai yang ada kebutuhan. Instansi berkaitan dengan kuantitas dan kualitas pegawai dapat terpenuhi, dapat menyebabkan informasi mengenai ketenaga kerjaan lebih dini sebagai bahan dasar pertimbangan dalam menyusun oleh instansi yang berkaitan pelanggaran kode etik yang dilakukannya. Hasil pemeriksaan diarsipkan dalam berita acara pemeriksaan. Berita pemeriksaan ditandatangani oleh anggota majelis kode etik yang memeriksa dan pegawai BKN yang diperiksa. Keputusan majelis kode etik diambil secara musyawarah mufakat dalam sidang majelis kode etik. Dihadiri oleh ketua, sekretaris, dan paling kurang 1 orang anggota. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah.